Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih untuk telah meluangkan waktu untuk hadir di sesi presentasi hari ini. Di sini saya Adrian Jagat sebagai pemateri sekaligus moderator yang akan membantu dan memandu Anda melalui analisis kelayakan usaha yang menarik dari kelompok kami yaitu brand Korko. Nah, ini sebuah brand fashion modern dan otentik yang dirancang khusus untuk generasi muda. Sebelumnya, perkenalkan saya Adrian Jagat dan rekan saya Adrian Syafriyadi, lalu ada Andika Maharjan, Azka Hafifah Mikala, dan ada Fikri. Nah, dalam 15 menit ke depan, kami akan membawa kalian menjelajahi perjalanan kami mulai dari identifikasi masalah, strategi solusi, hingga proyek keuangan yang realistis. Nah, di sini eh, menampilkan mengenai judul presentasi, yaitu Core. Nah, Korko ini merupakan salah satu brand yang akan kami buat di dalam bidang fashion yang membawa konsep baru dalam industri pakaian modern di Indonesia. Kami menjual pakaian dengan kontemporer dan autentik melalui kampanye kolaborasi yang unik dan bermakna. Lalu apa apa sih yang membedakan kami? Jadi kami hanya tidak menjual baju-baju, tapi kami juga eh, membangun komunitas. Strategi pemasaran yang akan kami lakukan yaitu dengan cara kami menggandeng micro-influencer lokal yang benar-benar mewakili nilai dan gaya hidup target pasar kami. Setiap kampanye dirancang untuk terasa natural, autentik, dan resonan dengan audiens kami. Lalu ini ada anggota kelompok usaha. Ini terdiri dari tiga anak muda dengan background yang kuat dalam bidangnya. Yang pertama ada Andika Maharjan sebagai CEO, terus Adrian Syafriyadi sebagai COO, terus Muhammad Fikri Zakaria sebagai CTO. Nah, mengapa kami fokus pada industri fashion? Karena data menunjukkan bahwa industri fashion adalah pasar yang sangat menjanjikan. Menurut riset terkini, 54% konsumen menyatakan loyal terhadap eh, merek pakaian fashion yang mereka sukai. Angka ini tuh menunjukkan, angka ini menunjukkan bahwa konsumen tidak hanya membeli, tapi mereka juga memilih brand yang resonan dengan identitas mereka. Loyalitas ini merupakan salah satu peluang besar bagi kami karena dengan strategi yang tepat dalam bangun brand identity dan komunitas, kami dapat menangkap share signifikan dari pasar dan engaged dan loyal ini. Data ini menjadi fondasi kuat untuk memulai usaha fashion yang fokus pada authentic connection dengan target market kami. Nah, ini ada segmen sasaran konsumen kami. Target pasar kami ini sangat spesifik dan clearly defined. Kami menargetkan tiga kelompok utama. Yang pertama siswa SMA, lalu ada mahasiswa dan karyawan yang membutuhkan fashion sebagai identitas diri dalam kebutuhan bekerja. Nah, semua kelompok ini tuh memiliki kesamaan, yaitu mereka menggunakan fashion sebagai bahasa untuk mengekspresikan siapa mereka, mencari pengakuan dari peer mereka, dan sangat aktif di sosial media. Lalu sasaran sekundernya yaitu masyarakat umum yang tertarik dengan brand lokal dan fashion berkelanjutan. Nah, dengan segmen sasaran konsumen ini, kami dapat merancang produk, messaging, dan strategi pemasaran yang targeted dan efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Adrian Syahpriyadi akan melanjutkan eh, presentasi dari segmentasi konsumen dan persona. Di slide ini kami menjelaskan siapa sebenarnya target utama dari produk kami. Target utama kami adalah siswa SMA, mahasiswa, dan karyawan muda. Khususnya mereka yang melihat fashion bukan cuma sebagai pakaian, tapi sebagai identitas diri. Sekaligus tetap fungsional untuk aktivitas belajar dan bekerja. Untuk target sekunder, kami masih membuka ke masyarakat umum, tapi fokus awal tetap pada segmen anak muda produktif. Dari segmentasi ini, kami turunkan satu persona utama, yaitu Adam. Adam ini berusia 22 tahun, merupakan mahasiswa aktif. Persona ini mewakili pengguna yang ingin tampil rapi, relevan dengan tren, tetapi tetap nyaman dengan dan sesuai dengan lingkungan kampus maupun aktivitas sosial. Selanjutnya, profil pelanggan. Kalau kita lihat lebih detail, profil pelanggan kami rata-rata adalah laki-laki lulusan SMA dan saat ini berstatus pelajar atau mahasiswa.
Mereka punya ketertarikan pada musik dan seni pertunjukan yang biasanya juga berkaitan erat dengan gaya berpakaian dan ekspresi diri. Sumber informasi utama mereka berasal dari media sosial, khususnya Instagram dan X atau Twitter. Mereka juga cukup melek teknologi sehingga nyaman dengan pengalaman belanja hybrid, gabungan online dan offline. Untuk aktivitas offline, mereka cenderung berkumpul di tempat-tempat seperti Porch dan LVY, yang menunjukkan bahwa mereka peduli dengan suasana, gaya hidup, dan komunitas. Selanjutnya adalah jobs to be done. Di sini kami memetakan kebutuhan pelanggan menggunakan pendekatan jobs to be done. Secara fungsional, persona ingin tampil profesional, memahami peran mereka sebagai mahasiswa, dan membangun skill serta citra diri yang mendukung masa depan karir. Secara emosional, mereka ingin merasa percaya diri, terutama saat berinteraksi sosial atau menghadiri event. Banyak dari mereka merasa penampilan sangat berpengaruh pada rasa aman dan kenyamanan diri. Lalu secara sosialnya, mereka ingin mendapatkan pengakuan baik dari teman sebaya, lingkungan kampus, maupun dosen dan organisasi. Berpakaian rapi dan sesuai identitas membantu mereka merasa dihargai dan diterima. Selanjutnya, alternatif. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, saat ini persona biasanya melakukan beberapa hal, yaitu mereka mencari inspirasi fashion dari media sosial seperti Pinterest, membeli pakaian atau aksesoris secara online, atau memilih brand yang sedang populer di kalangan anak muda. Namun alternatif ini masih mempunyai beberapa kekurangan, yaitu pakaian seringkali yang dibeli tidak sepenuhnya sesuai selera, kurang nyaman, atau tidak benar-benar mencerminkan identitas mereka. Selain itu, produk dengan harga murah cenderung cepat rusak dan kurang mengikuti tren terbaru. Selanjutnya yaitu validasi masalah atau GOTB. Terakhir, kami melakukan validasi masalah melalui wawancara pengguna. Total ada 6 responden, 5 wawancara luring, dan 1 daring. Dengan latar belakang pelajar, mahasiswa, dan karyawan. Dari hasil wawancara tersebut, 4 responden menyatakan bahwa masalah ini cukup penting dan relevan bagi mereka untuk dicarikan solusi. Selain itu, 3 responden merasa tidak puas dengan alternatif yang ada saat ini, baik dari segi kenyamanan, kualitas, maupun kecocokan dengan identitas mereka. Ini menguatkan asumsi kami bahwa ada gap nyata antara kebutuhan pengguna dan solusi yang tersedia di pasar saat ini. Selanjutnya, solusi dari kami adalah yang kami tawarkan influencer identity drive, yaitu pendekatan kolaborasi dengan influencer yang relevan dan sesuai dengan target pasar brand. Fokus kami bukan pada jumlah followers yang besar, tapi pada kesesuaian karakter, gaya, dan nilai influencer yang dengan audiens yang dituju. Dengan cara ini, promosi terasa lebih autentik, tidak tertekan memaksa, dan lebih mudah membangun kepercayaan. Kampanye kami dijalankan melalui Instagram dan TikTok dengan konten kreatif serta pemanfaatan insight data sederhana. Selanjutnya, desain solusi, cara kami menjalankan kampanye. Dalam pelaksanaannya, solusi ini dijalankan melalui kolaborasi dengan micro-influencer, pembuatan konten kreatif, promosi di media sosial, serta pemantauan hasil kampanye secara sederhana. Keunikan solusi kami terletak pada pemilihan micro-influencer lokal yang benar-benar mempresentasikan gaya target pasar. Dengan pendekatan ini, pesan brand dapat tersampaikan secara lebih alami dan relevan. Seluruh aktivitas tersebut dikemas dalam bentuk kampanye digital yang terintegrasi. Selanjutnya yaitu manfaat solusi bagi pengguna dan masyarakat. Bagi pengguna, solusi ini memberikan inspirasi gaya, rekomendasi outfit sesuai tren, serta kemudahan menemukan produk yang sesuai dengan identitas diri. Secara emosional, pengguna dapat merasa lebih percaya diri dan merasa terhubung dengan brand yang memahami gaya hidup mereka. Dari sisi sosial, pengguna dapat mengekspresikan diri dalam komunitas dan terlibat dalam kampanye fashion yang berdampak positif. Sementara itu, bagi masyarakat, solusi ini mendukung kreator-kreator lokal dan mendorong konsumsi fashion yang lebih bijak dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu pesaing dari posisi MVP kami. Di pasar kami memiliki pesaing langsung seperti Erigo, Uniqlo, Zara, Balenciaga, dan serta pesaing tidak langsung seperti Expo, Bershka, Ralph Lauren, dan Dior. Melalui MVP ini kami memposisikan brand sebagai fashion modern dan autentik yang terinspirasi dari micro-influencer. Fokus MVP kami bukan hanya pada produk fashion, tetapi juga pada cara membangun kepercayaan, identitas diri, dan komunitas di sekitar brand. Saya sebagai pemikala pembagikan materi.
Di sini ada pesaing langsung ada pesaing di Indonesia. Di Indonesia ada Irigo, ada Uniqlo, dan secara tidak langsung pesaing di Indonesia seperti Expo dan Bespoke. Dan secara langsung persaingan secara global ada Zara, ada Balenciaga, dan secara tidak langsungnya pesaing secara global ada Ralph Lauren dan Dior. Di sini ada analisis makronya. Tren yang menguntungkan, teknologi kemajuan AI memungkinkan brand fashion menghadirkan pengalaman belanja interaktif seperti virtual try-on. Pada sosialnya, generasi muda semakin memilih mendukung brand lokal dengan nilai autentik. Ada tren yang tidak menguntungkan. Yang satu ada ekonomi. Eh, Kenaikan harga bahan baku dan daya beli turun membuat keuntungan brand fashion menurun. Ada politik, kebijakan impor ketat dan regulasi pemerintah dapat menghambat pepasok, pemasok bahan fashion. Ada proyeksi keuangan sederhana. Eh, di sini ada pendapatan 90 juta dan total pengeluaran 63 juta dan keuntungan 27 juta. Di tahun keduanya ada 158 juta, total pengeluaran 88 juta, dan keuntungannya 45 juta, 450 juta, 4 juta 50. Tahun ketiganya ada 260 juta dan total pengeluarannya 114 juta dan keuntungannya 101 juta. Di sini ada prototype. Format prototype di kita membuat di Figma dan Canva menampilkan desain kampanye serta katalog fashion. Ada fungsional yang disertakan dalam prototype. Prototype menampilkan katalog fashion, mix dan match outfit dan konsep promosi micro influencer. Yang ketiganya ada fungsional tidak termasuk dalam prototype. Prototype tidak mencakup fitur transaksi pembelian, personalisasi ukuran, dan integrasi logistik pengiriman. Di sini, terus ada validasi prototype. Jumlah pengguna yang dilibatkan ada lima. Beberapa banyak orang yang menyukai prototype ada lima. Dan beberapa banyak orang netral atau sebagian besar tidak senang dengan prototype itu nol. Umum balik prototype, aspek apa dari prototipe yang disukai pengguna, desainnya unik dan berani, pola duri memberi kesan artistik dan keren, cocok untuk gaya streetwear modern. Ada juga aspek dari prototipe yang tidak disukai oleh pengguna, banyak terlihat agak tebal dan potongannya terlalu longgar, sehingga mungkin terasa panas atau kurang pas di tubuh. Eh, ada analisis pesaing. Di sini nama pesaingnya ada Erigo, Bespoke, Zara, dan Ralph Lauren. Jenisnya ada langsung, tidak langsung, dan langsung. Kekuatannya di Erigo adalah strategi pemasaran digital dan kelemahannya harga produk relatif tinggi. Ada kedua ada Bespoke, tidak langsung, kekuatannya fleksibilitas dalam menerima custom. Kelemahannya kurangnya di verifikasi produk. Yang ketiga ada Zara. Zara ini secara langsung, kekuatannya rantai pasok vertikal terintegrasi. Kelemahannya terbatasnya promosi iklan. Yang terakhir ada Ralph Lauren. Secara tidak langsung, kekuatannya strategi multi brand. Kelemahannya harga produk tinggi. Produk kami unggul karena passion berkelanjutan, pemasaran mikro influencer yang personal, dan inspirasi gaya yang membangun komunitas serta kepercayaan dari pelanggan. Terus ada ukuran pasar dan GTM. Di digital, Instagram, TikTok, TikTok Shop, Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, website brand, dan kolaborasi mikro influencer. Secara fisiknya, pop-up booth di event kampus, komunitas, bazar fashion lokal, kolaborasi dengan store kecil, flyer di area kampus dan working space, serta pemasaran lewat komunitas. Di sini ada ukuran pasar. Ukuran pasarnya ada total address market TAM
dengan tiga inovasi TAM, passion capai 350 juta per tahun. Ada serviceable, available market, SAM fashion, urban 140 juta per tahun. Ada serviceable, countable market, itu 84 juta. Asumsinya SAM dihitung dengan asumsi fokus pada anak muda usia 17 sampai 30 tahun di kota besar Indonesia yang tertarik pada fashion streetwear, berkelanjutan dan aktif di komunitas gaya hidup. Mencakup sekitar 40% dari TAM total hasil inovasi brand 129 dan 326. Sumber penelitiannya ada statistik IMREC Group 2024. Ini ada model model pendapatan strategi harga. Model pendapatan utama model e-commerce dan model pendapatan sekundernya model e-commerce. Baik, saya Muhammad Fikri Zakaria Falevi. Di sini saya akan menjelaskan Lean Canvas. Nah, di model bisnis brand fashion yang dibangun menggunakan pendekatan dan kanvas. Permasalahan utama yang disasar adalah kesulitan membangun identitas brand yang kuat serta menjaga stabilitas operasional di pasar fashion yang kompetitif. Nah, solusinya ditawarkan berupa influencer identity drive, yaitu kolaborasi autentik dengan micro-influencer yang sesuai dengan target pasar. Segmentasinya adalah siswa SMA, mahasiswa, dan karyawan muda yang membutuhkan fashion sebagai identitas diri. Nilai unik yang diberikan adalah fashion modern dan autentik yang memberi rasa percaya diri dan membentuk komunitas. Keunggulan sulit ditiru karena adanya komunitas fashion mikro, relasi dengan influencer lokal, dan pemahaman tren. Penjualan dijalankan melalui kanal digital seperti Instagram, TikTok, marketplace, dan website, sementara metrik yang dipantau mencakup penjualan repeat order, CIC, engagement, dan rotasi stok. Struktur biaya terutama berasal dari produksi, pemasaran influencer media sosial, website, dan pengiriman. Pendapatan diperoleh dari modal e-commerce. Selanjutnya di sini ada pendekatan go to market. Pada usaha ini berfokus untuk masuk ke pasar secara bertahap melalui kombinasi strategi digital dan aktivasi komunitas. Pada tahap awal, wilayah geografis yang dipilih adalah Bandung karena memiliki ekosistem fashion dan komunitas anak muda yang relevan. Sehingga saluran pemasaran digital yang digunakan meliputi Instagram, TikTok, TikTok Shop, Marketplace, dan website, dengan dukungan kolaborasi micro-influencer sebagai pendorong awareness dan konversi. Selain itu, usaha juga memanfaatkan saluran fisik seperti pop-up booth, event kampus, bazar fashion, dan konsinyasi toko kecil untuk memperkuat interaksi langsung dengan membangun komunitas. Kinerja pemasaran yang dipantau melalui indikator seperti engagement, klik, minat influencer, penjualan awal, repeat order, dan efektivitas biaya. Nah, pendekatan ini memungkinkan bisnis menjangkau pasar secara lebih cepat, relevan dengan perilaku anak muda, dan memiliki biaya akuisisi pelanggan yang lebih efisien dibanding pesaing yang memakai influencer besar dan promosi agresif. Nah, lalu di sini ada penjualan dan layanan pelanggan. Strategi penjualan yang dilakukan secara digital dan fisik untuk menjangkau target pasar anak muda secara efektif. Penjualan digital ini difokuskan melalui website brand, Instagram Shop, TikTok Shop, Shopee, dan Tokopedia. Sedangkan penjualan fisik didukung melalui pop-up store, bazar fashion, event kampus, dan konsinyasi toko lokal. Kombinasi ini memberikan fleksibilitas sekaligus memperkuat pengalaman brand. Layanan yang pelanggan ini diberikan melalui DM Instagram, WhatsApp Business, dan chat marketplace. Dengan penggunaan template respons untuk mempercepat komunikasi dan penangani pertanyaan atau keluhan, pengalaman pelanggan dievaluasi melalui feedback, rating, ulasan, survei, dan repeat order sebagai indikator loyalitas dan kepuasan pengguna. Strategi ini menempatkan pelanggan sebagai pusat dengan memastikan akses pembelian yang mudah, respon cepat, dan pengalaman berbelanja yang konsisten baik online maupun offline. Baik, baik. Di sini ada slide keuangan. Di sini menjelaskan model keuangan bisnis pada tahun pertama. Model pendapatan yang digunakan adalah e-commerce, di mana penjualan dilakukan secara digital. Produk yang dijual menggunakan satuan unit pakaian dengan harga dijual
150.000 per unit. Berdasarkan proyeksi awal tahun pertama, bisnis diperkirakan dapat menghasilkan pendapatan sebesar 90 juta dengan laba operasional sekitar 23 juta. Proyeksi ini menunjukkan bahwa model bisnis memiliki potensi profitabilitas yang baik jika penjualan mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Lalu di sini ada model pendapatan usaha yang menggunakan pendekatan e-commerce. Artinya, penjualan dilakukan secara digital melalui platform seperti marketplace website, Instagram, dan TikTok Shop. Produk dijual dalam bentuk unit pakaian sebagai unit penjual utama dengan harga jual sebesar 150.000 per unit. Nah, pendapatan diperoleh dari volume penjualan langsung kepada konsumen tanpa perantara. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan perilaku belanja anak muda yang cenderung mengutamakan kenyamanan, kecepatan, dan akses digital dalam membeli produk fashion. Lalu di sini ada asumsi dasar yang digunakan untuk menghitung proyeksi keuangan usaha, yaitu terkait harga jual, struktur biaya, estimasi penjualan, dan investasi awal. Produk dijual dengan harga rata 150.000 per unit. Nah, untuk biaya variabel, biaya yang berubah sesuai jumlah produksi meliputi biaya manufaktur dan pengiriman per kaos, biaya kain dan percetakan, tenaga kerja langsung, biaya tambahan, kemasan, kurir, gateway, pembayaran. Biaya ini mempengaruhi besarnya margin per unit. Lalu ada biaya tetap atau biaya bulanan. Nah, biaya yang harus dikeluarkan meskipun tidak ada penjualan seperti hosting dan web, gaji pendiri, gaji tim teknologi, dan gaji lainnya. Sewa administrasi dan perjalanan biaya ini menjaga operasional usaha tetap berjalan. Biaya lainnya itu fokus pada pemasaran mencakup gaji tim pemasaran dan penjualan. Lalu biaya iklan dan promosi. Area ini penting karena bisnis mengandalkan strategi micro-influencer dan penjualan digital. Lalu ada peramalan penjualan. Target penjualan di bulan akhir tahun kedua sebanyak 1.700 unit dengan asumsi pertumbuhan penjualan bulanan 10%. Asumsi ini dipakai untuk menghitung skenario revenue jangka pendek. Lalu ada investasi. Nah, modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha adalah 25 juta. Digunakan untuk produksi awal dan persiapan operasional. Lalu di sini ada proyeksi laba dan rugi dan ringkasan. Untuk saat ini sama dengan yang sebelumnya. Nah, di sini ada ekonomi, unit, dan analisis impas. Pada pendapatan tahun pertama itu terdapat 90 juta, dengan laba bersih tahun pertama itu 23 juta, laba kotor untuk tahun pertamanya 27 juta, dan bulan impas pada bulan ke-8. Nah, langkah berikutnya itu tujuan untuk bulan 10 sampai 12, skala produksi dan bangun komunitas. Tujuan untuk bulan 4 sampai 6, produksi prototipe dan uji pasar terbatas. Lalu tujuan untuk bulan 7 sampai 9 launch e-commerce dan kampanye brand, dan tujuan untuk bulan 1 sampai 3 riset pasar, finalisasi desain awal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Andika Maharajan. Oke, baik. Saya Andika Maharajan, Mahardika, akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya, yaitu penilaian viabilitas usaha. Nah, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, usaha core menunjukkan tingkat kelayakan yang baik dengan indeks kelangsungan hidup venture sebesar 86,66%. Angka ini mencerminkan bahwa model bisnis core memiliki fondasi yang kuat dari sisi pasar, produk, dan strategi pemasaran. Fokus pada target pasar anak muda, konsep produk yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari, serta pemanfaatan pemasaran digital berbasis micro-influencer menjadi kekuatan utama yang mendukung keberlanjutan usaha. Meski demikian, terdapat beberapa area yang perlu terus ditingkatkan, terutama pada konsistensi pemasaran dan pengelolaan operasional, optimalisasi konversi penjualan, pemanfaatan data, penjualan secara lebih mendalam, serta penguatan identitas brand menjadi langkah penting agar pertumbuhan bisnis dapat berjalan lebih stabil dan terukur dalam jangka panjang. Selanjutnya, langkah berikutnya, langkah pengembangan core dirancang secara bertahap dan realistis. Pada fase awal, fokus diarahkan pada riset pasar, pelanjutan, dan penyempurnaan desain produk agar benar-benar sesuai dengan preferensi konsumen.
Tahap ini bertujuan untuk memastikan produk yang dihasilkan memiliki daya tarik yang kuat sebelum masuk ke pasar yang lebih luas. Nah, pada tahap berikutnya, Core akan meluncurkan e-commerce secara resmi disertai kampanye brand melalui media sosial dan kolaborasi mikro influencer. Setelah itu, fokus akan bergeser pada peningkatan skala produksi dan pembangunan komunitas pelanggan yang loyal sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang. Nah, selanjutnya Venture Team. Core didukung oleh tim dengan peran yang jelas dan kompetensi yang saling melengkapi mulai dari kepemimpinan, manajemen operasional, hingga inovasi digital. Setiap anggota tim memiliki komitmen untuk mengembangkan usaha ini secara berkelanjutan dan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang. Selain tim internal, Core juga mendapatkan dukungan dari mentor yang berpengalaman di bidang pengembangan produk, strategi bisnis, dan pemasaran. Kolaborasi antara tim dan mentor ini menjadi kekuatan penting dalam pengambilan keputusan strategis serta menghadapi dinamika industri fashion. Selanjutnya, ringkasan kelompok usaha. Core merupakan brand fashion yang lahir dari kegelisahan anak muda terhadap kebutuhan akan fashion yang tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga mampu merepresentasikan identitas diri dengan mengusung gaya modern dan autentik. Core berupaya menghadirkan produk yang relevan dengan gaya hidup generasi muda saat ini. Melalui pendekatan kolaborasi dan komunitas, Core tidak hanya berfokus pada penjualan produk, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Strategi ini diharapkan dapat menciptakan loyalitas brand dan mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Selanjutnya, sebagai penutup, Core percaya bahwa fashion adalah sarana ekspresi diri yang memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan diri anak muda. Oleh karena itu, Core berkomitmen untuk menghadirkan produk yang nyaman, autentik, dan mudah diakses oleh target pasar. Dengan fondasi bisnis yang jelas, tim yang solid, serta strategi yang terarah, Core optimis dapat berkembang menjadi brand fashion lokal yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif baik secara ekonomi maupun sosial. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kami siap untuk berdiskusi dan menerima masukan lebih lanjut. Selebihnya, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi mengenai venture yang sudah kami buat. Kami yakin dengan adanya bisnis plan venture ini akan bisa berkembang lebih lanjut lagi. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.